bil lisan, yaitu dengan mengucapkan puji-pujian. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nah, karena tidak sedikit orang yang mendapatkan suatu kenikmatan, itu dia tidak mensyukuri ini. Tidak mensyukuri. Ini pernah dikisahkan di dalam Al-Quran, seorang yang diberi kenikmatan oleh Allah dengan luasnya kebun yang suka berini. Tapi ketika masuk kebunnya, dia bukan ucapkan bahwa ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Tidak mengucapkan pujian kepada Allah, tapi justru membanggakan dirinya bahwa ini adalah hasil jerih payah kecerdasannya dan kode. Artinya kan ya, karena mengkufuri nikmat, akhirnya nikmat itu dicabut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebunnya itu menjadi kebun yang ya istilahnya berbuah yang berbuah duri dan pahit itu. Setelah terjadi ya mengambilnya, padahal itu sorenya dia mengucapkan seperti itu, mengajak temannya, tapi ketika masuk paginya mau dipanen, ternyata sudah ludes sama sekali dan tumbuh. Nah itulah jadi syukur bil lisan, yaitu dengan mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi kita diberi harta ya yang banyak, juga diucapkan alhamdulillah ya, bahwa ini kita diberikan pangkat ya, diberikan titel dan lain sebagainya. Itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tentu harus kita syukuri. Minimal tadi dengan hati kita dan juga syukur dengan lisan kita. Ya, kalau kita sedang ya mendapatkan kenikmatan itu, umpama ya kan enggak tahu sekarang kan banyak bagi-bagi jabatan, tahu-tahu kita jadi komisaris gitu. Bagi komisaris. Nah, itu kalau kita sebagai orang beriman, ya tentu syukurkan bahwa ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya tentu melalui itu. Ya. Jangan diberikan ini karena saya sebagai tim sukses maka diberi hadiah ini ya. Itu harus dikembalikan kepada Allah, bahwa nikmat itu kepada Allah. Nah, itu syukur bil lisan. Nah, yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan. Nah, syukur dengan perbuatan itu adalah memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk di jalan Allah, untuk sabil. Nah, seringkali orang memahami untuk di jalan Allah ini hanyalah untuk infak dan lain sebagainya. Padahal tidak demikian, tidak hanya itu saja, ya. Termasuk kita membiayai anak-anak kita untuk menuntut ilmu, ya. Itu termasuk sabilillah juga, ya, sabilillah. Jadi walaupun untuk diri kita, kalau ini kita syukuri, ya, itu termasuk sabilillah. Nah, jadi mensyukuri kalau kita diberikan harta itu, diberikan kepandaian, kenikmatan berupa intelektual, ya, ilmu yang tinggi, ya syukur dengan perbuatan yang memanfaatkan ilmunya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dengan syukur. Banyak dan contohnya di alam Al-Qur'an sudah ada. Orang yang diberi kenikmatan harta tetapi itu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hartanya dimanfaatkan hanya untuk kebanggaan belaka. Seperti yang dilakukan oleh Qarun. Nah, begitu pula diberikan nikmat berupa kekuasaan, jadi juga hancur seperti dilakukan oleh Fir'aun. Ya. Beri kekuasaan yang luar biasa, tapi dia tidak mensyukuri kenikmatan itu. Akhirnya juga kan hancur pula, bahkan dia mengkufurinya. Nah, itulah berapa contoh-contoh. Jadi ada 3 dimensi ini. Jadi 3 dimensi syukur bil qalb, ya, tidak bisa dipisahkan satu-satunya. Syukur dengan lisan dan syukur dengan amal perbuatan. Nah, insya Allah kalau kita bersyukur atas itu, maka kita akan ditambah lagi nikmatnya oleh Allah
Subhanahu wa taala. Syukur diberi kesehatan. Kesehatan kita manfaatkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kesehatan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu dimanfaatkan itu ya dengan berbagai macam ikhtiar, termasuk di masa pandemi seperti ini, kalau kita mensyukuri kesehatan kita, mensyukuri kan termasuk menjaga kesehatan itu dengan sebaik-baiknya, ya, dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, ya, cara tidurnya juga tepat, ya, tidak dipakai begadang terus. Karena kalau begadang itu bisa menurunkan imun, menurunkan imun, akhirnya kan bisa ya, tertular kan, karena imunnya rendah bisa tertular. Nah, maka kita ikhtiar untuk menjaga itu ya tidurnya tidur yang cukup sesuai diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, bagaimana cari tidur dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa syukur yang harus kita tetap ingatkan. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah. Salam teladan dalam kehidupan kita, ya, dan juga pula dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat dan bernegara. Rasulullah telah memberikan contoh yang cukup di dalam Al-Quran. Termasuk dalam hal ini saya diberi tema oleh Ibu ini nih. Temanya apa nih Bu? Bersihkan hati, fokuskan langkah, jaga ukhuwah. Nah, ini sebetulnya tema 3 bisa jadikan satu. Tema 3 jadikan satu ya. Bersihkan hati, fokuskan langkah, jaga ukhuwah dan kesehatan. Jadi memang Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di masa pandemi ini memang ukhuwah kita ini, silaturahim kita sudah banyak tercerai-berai, ya. Bahkan sampai kepada keluarga. Ya, tidak sedikit data yang menunjukkan karena situasi yang sangat sulit seperti ini, ya, apalagi pada awal-awal yang masih pertama-tama itu tidak sedikit yang kena PHK sehingga kehilangan pekerjaan, tempat-tempat perdagangan banyak juga tutup, seperti yang banyak yang biasanya dagang di sekolah-sekolah, kan sekolahnya nggak masuk, tutup. Itu banyak yang kehilangan sumber ekonominya. Sehingga di situ kalau imannya tidak kuat, bisa terjadi, bahkan tidak sedikit data menunjukkan terjadi perceraian gara-gara COVID ini. Nah, ada juga yang salah memahami jaga jarak gitu kan, sehingga sama istri pun jaga jarak. Nah, ini jadi hal ini apalagi terhadap sesama umat Islam. Nah, hal ini pula yang seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak suka tegaknya syariat Islam ini untuk memecah belah umat Islam. Tidak sedikit. Maka di sini kita mengeluarkan ukhuwah itu jauh lebih penting. Karena ukhuwah Islamiyah ini adalah sebuah istilah yang menunjukkan persaudaraan antar sesama muslim di seluruh dunia. Ya. Tidak hanya dalam ikatan persaudaraan semata. Bahkan ukhuwah ini yang lebih luas adalah ikatan akidah. Ikatan akidah. Nah, ini sudah dicerai-beraikan sehingga tidak sedikit umat Islam antar satu dengan yang lainnya saling curiga dan lain sebagainya. Nah, dan ini sudah merambah kepada organisasi juga, termasuk kemarin mungkin ada
banyak berita ya Pak. Sebetulnya tidak hanya di situ saja. Di Banyuwangi, warga Muhammadiyah ya mungkin warga Muhammadiyahnya masih kayak di Cikarang Baru gini kali ya. Belum banyak, hanya beberapa puluh keluarga. Lalu tapi di desa-desa sekitarnya sudah banyak warga Muhammadiyah, tapi belum ada masjid. Nah, kebetulan Ranting di situ tuh punya tanah yang luas dan juga punya dana untuk bangun masjid itu. Sehingga akan dirikan bangun. Nah, ini ternyata karena komporan orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga ada penolakan. Dan sebenarnya tidak di situ saja. Termasuk nggak jauh dari kita di Maruya Hilir ya, Maruya Hilir ya, di komplek apa itu juga mau mendirikan masjid karena minoritas umat Islam di situ. Minoritas umat Islam di situ akhirnya apa? Nah, yang saudara kita yang tidak sepaham dengan pendiri masjid ini juga ikut mendukung mereka, sehingga di situ terhalang untuk mendirikan masjid. Sekarang kemarin sudah kita urus, padahal sudah dapatkan izin yang jelas untuk pendirian masjid. Nah, di situ memang sedang diadu domba. Nah, tidak sedikit ya. Dan sehingga persaudaraan kita ini akan ini. Terakhir, ketika terjadi peristiwa di Palestina, ya, kan kita sesama saudara juga ada perhatian untuk membantu. Itu pun juga banyak difitnah dan dinyirin oleh ini. Ya. Itu dalam rangka memang sebenarnya untuk menjauhkan antara umat Islam dengan satu dengan yang lainnya. Ya. Isu-isu radikalisme, isu-isu khilafah itu kan selalu digemborkan. Dan tidak sedikit yang menggemborkan itu adalah saudara kita sendiri, sesama umat Islam. Ya. Nah, di situ memang sengaja umat Islam ini mau diceraikan. Maka disinilah memang pentingnya kita untuk ukhuwah. Karena di dalam Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu adalah bersaudara. Oleh karena itu, damaikanlah antara dua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang. Ibu bapak dan hadirin sekalian dirahmati Allah. Bangsa Arab sebelum kedatangan Islam itu dikenal dengan bangsa yang berpecah belah. Berpecah belah ke dalam suku-suku dan kelompok-kelompok. Yang satu sama lain hanya saling bersaing dan bermusuhan. Ya. Bahkan tidak sedikit yang melakukan peperangan. Bahkan bahkan sampai ratusan tahun antara suku Aus dan suku Khazraj di Madinah itu berperang sudah cukup lama. Ini sebelum kedatangan Islam. Nah, setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, ke Yastrib pada waktu itu, yang sekarang kemudian dinamai Madinah, tidak ada yang dapat mempersatukan antara suku Aus dan suku Khazraj. Ya. Secara tradisional, kedua suku ini selalu bertempur dan berperang, ya. Berterang sampai ratusan tahun. Hanya Allah lah yang bisa menyatukan hati umat tersebut melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam, ya. Dengan kedatangan Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu mempersaudarakan yang tadinya berpecah belah berperang, lalu bisa dipersaudarakan. Bahkan tidak hanya antara suku
kaum Aus dan Khazraj saja, tetapi juga antara Muhajirin dengan Ansor. Dan persaudaraannya ini persaudaraan karena iman, sesama umat, sesama Islam. Ya. Karena persaudaraan secara iman, sehingga kaum Muhajirin yang pergi hijrah dari Mekah, ya, dengan meninggalkan semua hartanya. Istilahnya orang Jawa itu berangkat ke Madinah cuma pakai kolor. Padahal dia punya harta yang cukup banyak di sana. Nah, lalu oleh Rasulullah SAW dipersaudarakan dengan kaum Ansor, yaitu orang-orang penduduk Madinah yang sudah memeluk Islam. Dan persaudaraannya sungguh sangat luar biasa. Ya, berbagi, saling menjamin antara satu dengan lainnya. Ya, yang saudara-saudaranya dari Mekah, kaum Muhajirin yang tidak punya istri, yang kaum Ansor punya istri lebih dari satu, dibagi, bahkan disuruh milih. Milih. Yang nggak punya harta, kaum Muhajirin yang hartanya memang ditinggal, seperti Abdurrahman bin Auf, itu kan seorang kaya raya di Mekah pada waktu itu. Tetapi dia ketika masuk Islam dan hijrah tidak boleh membawa hartanya sama sekali ke Mekah. Sehingga dia berangkat ke Madinah itu hanya seorang diri saja. Tanpa harta, tanpa apa, semua hartanya. Bahkan pakaiannya saja hanya yang dipakai melekat di badan. Yaitu istilah orang Jawa cuman bawa kolor. Tapi dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Dia ketika ditawari oleh kaum Ansor, ya, untuk berbagi harta, dia tidak mau. Tidak mau dibagi harta. Dibagi hartanya umpamanya digosi kebun kan nanti. Dia tidak mau. Tetapi dia hanya minta ditunjukkan pasar. Karena beliau ini ahli bisnis. Ketika ditunjukkan pasar, dia bisa merintis kembali, ya, dengan modal yang ada, yang seberapapun, ya, akhirnya dia menjadi konglomerat kembali, ya, dan itu. Nah, dan kenikmatan hartanya itu juga dimanfaatkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perangan, ya, pada waktu itu banyak dibiayain oleh Abdurrahman bin Auf. Ya. Nah, itu jadi persaudaraan sungguh sangat luar biasa. Inilah yang menyatukan. Yang menyatukan itu adalah ikatan akidah. Ya. Ikatan akidah. Rasulullah SAW tidak hanya berhasil mempersatukan kaum Aus dan Khazraj saja, tetapi juga kaum Muhajirin dan juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Ansor. Ini sejarah juga mencatat di tinta emas sampai sekarang bagaimana Rasulullah melihat. Nah, maka ketika akan terjadi, ya, atas hasutan dan provokasi orang-orang Yahudi, ya, memang Yahudi ini tukang provokasi, Pak. Ya, sampai sekarang kan, ya, kaum Aus dengan kaum Ansor hampir juga berperang kembali hanya karena hasutan orang Yahudi. Maka turunlah ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum ada'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan seterusnya. Jadi bahwa yang mempersatukan itu Allah, maka jangan kau cerai-ceraikan kembali. Nah, inilah sekarang yang dilakukan oleh, ya, mungkin juga bisa dikatakan Islam yang berpaham Yahudi juga gitu. Itu sekarang, ya, kalau ditanya KTP-nya dia Islam, tetapi mengadu domba umat Islam, memfitnah sesama umat Islam. Nah, ini akibat medsos yang luar biasa nih, Pak. Jadi, nah, kalau kita melihat konteks ayat ini jelas sekali bahwa menyatukan hati kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dicerai-beraikan.
Nah, oleh karena itu bagaimana kita menjaga ukhuwah ini, menjaga persatuan ini, agar ini paling tidak ibu bapak dan adik sekalian supaya dapat tegak, dapat kokoh, itu paling tidak ada 4 tiang penyangga yang harus kita pahami. Ya, ini banyak disampaikan oleh para ulama kita. Pertama adalah ta'aruf. Nah, ini langkah-langkah yang harus kita jalankan dalam rangka menjaga persaudaraan sesama kita umat Islam. Jadi ta'aruf, saling kenal, mengenal, tidak hanya ta'aruf fisik belaka, tetapi juga bisa ta'aruf biodata, ya, ta'aruf lagi tentang latar belakang, pendidikan, budaya, juga mungkin mazhab yang diikutin. Nah, kalau kita umat Islam saling bisa mengenal, oh si A ini dari ini, ya. Nah, kan sekarang banyak kelompok-kelompok Islam, ya. Kalau dulu di Indonesia kan hanya mungkin yang menonjol tinggi hanya NU dan Muhammadiyah. Tetapi sekarang ini banyak muncul beberapa kelompok transnasional yang cukup banyak. Ada Ikhwanul Muslimin yang kemudian di kemudian hari, walaupun dulu termasuk OTB, ya, organisasi tanpa bentuk. Kemudian setelah reformasi muncul menjadi Partai Keadilan. Nah, itu juga ada kelompok ajaran itu, Ikhwanul Muslimin dulu yang diajarkan itu, ya. Ada juga belakangan muncul Jamaah Tabligh sebelum Salafi. Ada jemaah tabligh, ya, yang serba pakai pakaian Pakistan, pakai sorban, pakai baju jubah, ini katanya sunnah, padahal itu yang dipakai pakaian orang Pakistan. Pakistan, ya, bukan dari Arab, ya, jubah, ya, pakaian sunnah. Kalau pakai batik-batik ini nggak nyunah nih, Pak. Nggak nyunah. Nah, pemahamannya yang begitu. Jadi pernah saya dialog sama mereka, apa itu? Wah, ente ini nggak pakai pakaian sunnah nih. Nah, sunnah itu begini. Terus saya tanya, kalau itu sunnahnya siapa? Ya sunnah Rasulullah. Nah, sekarang saya tanya, kalau Abu Jahal itu pakaiannya beda nggak sama pakaian ente? Ternyata nggak beda juga, Bang. Memang itu tradisi. Ya, jadi pakaian yang dikatakan sunnah itu adalah pakaian yang menutup aurat. Itu yang ajaran Islam, menutup aurat. Nah, termasuk pakai baju koko ini. Kalau kita kan pakai baju koko ini kan seolah-olah, ya, itulah baju Islam. Padahal ini baju komunis, Pak. Dari Cina. Di Indonesia diadopsi menjadi baju takwa. Jadi ini salah. Jadi pakaian. Jadi itu. Maka di Muhammadiyah itu khusus bagi ibu-ibu ada yang namanya keputusan tarjih, itu disebut adabul mar'ah fil Islam, termasuk dalam hal ini bagaimana berpakaian wanita menurut Islam. Nah, jadi jelas sekali menurut Islam, bukan menurut budaya Arab, bukan menurut budaya Pakistan, tetapi bagaimana menurut Islam. Itu sudah ada di turunan adabul mar'ah fil Islam. Memang sebetulnya itu untuk kajian ibu-ibu Aisyah khusus itu sebenarnya. Ya, ada. Karena judulnya memang adabul mar'ah fil Islam, itu keputusan tarjih tahun 69 kalau nggak salah di Garut. Nah, cuman sampai sekarang banyak ibu-ibu Aisyah yang belum punya buku itu. Apalagi memahami adabul mar'ah fil Islam.
Ya, kitab Adabul Mar'ah bil Islam. Kitab, memang kitab. Kitab Adabul Mar'ah bil Islam. Nah, itu bagaimana wanita berpolitik dan lain sebagainya. Nah, jadi ini ta'aruf. Apalagi sekarang muncul lagi teman-teman kelompok Salafi. Ya. Nah, ini kita kalau saling ta'aruf, saling mengetahui, saling mengenal, insya Allah tidak akan terjadi perpecahan. Kan sudah banyak ya yang dibahas, apa sih bedanya Salafi dengan Muhammadiyah. Karena tidak sedikit teman-teman Muhammadiyah yang memang ke Salafi. Awal-awalnya bedanya celana cingkrang sama jenggot saja. Nah, saya pernah di Menteng Raya sana, kebetulan saya kan punya toko buku di sana, Bu ya. Nah, itu ada teman-teman penerbit Atipian. Ini kan dari Salafi. Datanglah ke saya sana, melihat saya pas sampean kok orang Muhammadiyah pakai jenggot. Pakai jenggot. Saya bilang, ente ini jenggotnya mulai kapan? Kiai Dahlan itu sejak ente belum lahir, itu sudah pakai jenggot. Nah, iya kan? Kiai Dahlan tahun 1912 itu berdirinya Muhammadiyah, lahirnya Kiai Dahlan ke tahun 1800. Kiai Dahlan itu sudah pakai jenggot, makanya nggak heran kalau sampai nggak perlu heran kalau saya pakai jenggot. Ya, jadi dikira itu. Jadi ini seringkali ya karena apa? Ya kurang mengenal. Sehingga seringkali ada yang hal ini terjadi perpecahan ya. Perpecahan karena tidak saling mengenal. Oleh karena itu ya tentu untuk menjaga ukhuwah Islamiyah ini paling tidak kita harus saling mengenal, ta'aruf, termasuk manhajnya. Nah, itulah sebenarnya yang diajarkan oleh Tarjih Muhammadiyah. Meskipun berbeda, kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Ya, meskipun berbeda dalam pemahaman, tidak boleh menyalahkan. Lah, memang Muhammadiyah di awal-awal, makanya kenapa sekarang teman-teman Muhammadiyah itu ada sebagian yang tertarik di Salafi itu, karena memang Muhammadiyah di periode awal itu tidak beda jauh dengan teman-teman Salafi menerapkan apa? Ya puritan betul gitu ya. Puritan betul ya. Kalau hadisnya tidak sahih, tidak ini. Cuman di kemudian hari Tarjih ini kan selalu melakukan tajdid, pengembangan. Jadi pemahamannya tidak hanya tekstual belaka, tetapi juga kontekstual dalam memahami Al-Quran maupun memahami hadis. Itu tidak hanya tekstual, tapi dengan bayani, burhani, dan irfani. Ya. Jadi tidak melihat dari segi teksnya saja, tetapi juga dilihat dari segi konteksnya. Ya. Sehingga dengan demikian kita bisa nyaman dalam berislam ini. Ya. Sehingga tidak ini. Nah, inilah yang kadang sering karena kita tidak saling mengenal, sehingga saling menyalahkan. Nah, kan munculnya Tarjih ini sebetulnya kan dulu, Pak, itu kan karena pemahaman keagamaan di Muhammadiyah itu berbeda-beda. Awalnya munculnya Tarjih, itu pemahaman keagamaannya berbeda-beda. Maka dirumuskan Tarjih itu dari pemahaman yang berbeda itu dikumpulkan. Nah, itulah lahir namanya Mas'alul Khamsah, kitab masalah 5. Nah, kitab masalah 5 itu seputar ma huwa ibadah, ma huwa din, ya, apa yang dikatakan agama, apa yang dikatakan apa ibadah, ma huwa sabilillah, ya, dan seterusnya. Itu oleh ulama Muhammadiyah disebar ke seluruh ulama di Indonesia ini. Nah, dulu di Nusantara ya, Pak ya. Nah, sekarang Indonesia disebar, ya tentu sampai berbulan-bulan bahkan sampai setahun lebih jawaban dari para ulama itu.
Nah, tentang itu baru dimusyawarahkan di sana, dicari dalil yang paling kuat di situ. Banyak hal. Maka sebetulnya himpunan putusan tarjih itu adalah sebetulnya hasil kesepakatan dari semua ulama, Pak. Karena kalau sidang tarjih dalam menentukan suatu hukum, suatu masalah, itu tidak hanya diundang ulama Muhammadiyah saja, tapi seluruh ulama ini diundang. Dari MUI, dari Nahdlatul Ulama, ya ormas-ormas yang ada ini, yang memang berbeda, diundang semua. Di situ berdiskusi bersama. Nah, disinilah maka lahir, dicari dalil yang paling kuat di antara perbedaan-perbedaan itu. Nah, itulah maka lahir himpunan putusan tarjih itu, yang menjadi tuntunan, ya, pedoman warga Muhammadiyah pada khususnya dan umat Islam pada umumnya, sebenarnya kan begitu, Pak. Nah, sebenarnya di situ sebetulnya untuk menyatukan itu. Nah, maka kalau kita sudah saling mengenal dari satu yang lainnya, insya Allah bisa terjaga. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, bagaimana langkah kita untuk menjaga persaudaraan di antara sesama kita itu, yaitu tentu saling memahami, yang disebut dengan tafahum. Ya, tafahum. Ya. Tafahum itu saling memahami kelebihan dan kekurangan, memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing, sehingga segala macam bentuk kekeliruan, segala macam bentuk kesalahpahaman itu dapat dihindari. Nah, tafahum, saling memahami. Nah, seperti tadi saya katakan, kalau banyak di tempat kita ini banyak berbagai macam paham aliran di Indonesia. Kalau kita saling memahami satu dengan yang lainnya, apalagi kalau sudah perbedaan partai politik gitu ya, nah, itu nggak karuan itu. Sama warga Muhammadiyah saja bisa pecah. Satu partai politiknya di sana, satu di sini. Ya. Nah, itu bisa pecah itu. Maka dan itu pernah terjadi di masa awal-awal Muhammadiyah ada. Sehingga lahirlah kepribadian Muhammadiyah itu. Nah, dulu begitu, Pak. Pernah terjadi. Padahal waktu itu partai belum banyak. Nah, sekarang partai kan banyak sekali. Nah, jadi itulah maka lahir di sini. Nah, lahir di kepribadian Muhammadiyah itu. Nah, jadi kalau kita untuk menjaga persaudaraan itu, langkah kedua yaitu tadi, kita harus saling memahami. Ya, kalau aspirasinya di sana ya sudah, kita memahami sana. Kita paham. Sehingga dengan saling memahami itu tidak akan terjadi kesalahpahaman. Nah, apalagi dalam memahami masalah hukum Islam, itu kan tidak sedikit perbedaan. Ya, perbedaan di antara umat Islam, apalagi umat Islam. Nah, kalau di Muhammadiyah ya sudah disatukan dengan tarjih tadi. Kalau dalam hukum Islam saling memahami. Karena tidak sedikit, apalagi bahwa masalah-masalah kecil kadangkala bisa menjadikan pecah belah di antara umat Islam, tidak saling menguatkan. Maka kita perlu menjaga persaudaraan, terutama di internal kita sebagai warga Aisyah, ya, maupun Muhammadiyah, itu kita juga harus saling memahami satu dengan yang lainnya. Kalau terjadi suatu perbedaan, kembalikan kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, langkah yang harus untuk bisa menjaga ukhuwah di antara sesama, ta'awun, saling memberi, saling tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang mempunyai kelebihan menolong yang kekurangan, saling tolong menolong. Karena dalam alal birri wa awanu alal ismi wal udwan, saling membantu. Nah, maka tidak heran kalau terjadi
kemarin terjadi saudara kita di Palestina ya, mengalami serangan yang luar biasa dari Zionis Israel, ya, maka di situ kita sebagai umat Islam sama saudara yang membantu. Ya. Kalau tidak bisa membantu dengan dana, ya paling tidak dengan doa. Itu membantu. Kenapa? Karena kita umat Islam ini adalah satu tubuh. Sebagaikan satu tubuh. Kalau satu orang kaki kesandung saja badan bisa meriang kan gitu kan. Nah, badan bisa meriang. Satu disakitin tentu semua akan sakit. Maka di sini kalau kita mengikat tali persaudaraan itu adalah saling membantu, saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini yang luar biasa, ini kan tidak sedikit yang kena ya. Nah, Muhammadiyah menganjurkan agar kita saling membantu satu dengan yang lainnya ya. Nah, maka yang sakit kita bantu, yang sakit kita bantu yang bantu. Nah, apalagi kalau sesama warga Aisyah atau warga Muhammadiyah ya, ada yang memang sedang membutuhkan dampak dan dia kena dampak dari itu, ya kita saling menolong. Sehingga nanti persaudaraan itu tidak hanya dalam ikatan itu, tapi ikatan hati juga, ikatan akidah. Ya. Ini yang ketiga tadi, langkah ketiga. Langkah keempat apa yang harus kita lakukan untuk menjaga persaudaraan kita sama umat Islam itu adalah takaful. Saling memberikan jaminan. Sehingga hal ini bisa menimbulkan rasa aman ya di antara sesama kita, tidak ada rasa kekhawatiran, tidak ada rasa kecemasan, ya, apalagi dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Kenapa? Karena antara satu dengan yang lainnya saling memberikan jaminan sesama saudara seiman itu. Jadi untuk memberikan pertolongan. Nah, inilah yang dimaksud di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang meninggal punya hutang, itu kan dijamin oleh negara. Ya, dijamin oleh negara. Dalam hal ini negara ya tentu jamin Rasulullah SAW. Kan oleh Rasulullah ditanya. Makanya kalau kita ada orang meninggal kan ditanya. Kalau yang punya utang, ya apa? Sehingga tidak menimbulkan rasa kegelisahan kepada ahli warisnya dan lain sebagainya. Karena dijamin. Nah kalau kita di sini kan enggak ya Pak ya. Justru kita menjamin utang negara gitu kan. Ini baru lagi dapat cairan lagi 11 sekian triliun. Nah, berarti nambah lagi bunganya berapa? Sehingga memang sampai anak cucu kita ini nanti masih ikut menanggung utang. Makanya pernah Bu, ada lomba ya, bayi sehat. Nah, bayi sehat di dunia ini. Jadi lomba bayi sehat itu ternyata bayi yang menang itu dari Indonesia. Kenapa? Karena bayi di Indonesia ini kalau lahir nangisnya itu paling kenceng. Nah, bayi yang bisa lahir nangis itu termasuk bayi yang sehat, nangis. Nah, setelah diteliti kenapa? Ditanya apa resepnya kok bayinya ini sehat, apa nangisnya kenceng dan sebagainya. Yaitu ibunya ketika ditanya, ya benar Pak, ketika masih di kandungan sering saya bisikin, nah kamu nanti ikut nanggung utang negara ini. Negara ini sudah punya utang. Jadi satu anak bayi kita yang lahir itu sudah nanggung utang berapa? Bisa sampai 50 jutaan Pak per bayi. Sehingga ketika lahir dengar bayar utang, nangisnya kenceng banget gitu. Ya, nangisnya kenceng banget. Ya, nanggung. Saling memberikan jaminan.
Nah sekarang kan berbeda dengan kita di sini kan. Di zaman Rasulullah diberikan jaminan. Sehingga apa? Ya nggak ada rasa kegelisahan. Ya. Bahkan oleh Rasulullah belum disolatkan, dikuburkan kalau belum ada yang jamin utangnya ini. Belum jamin utangnya. Jadi saling memberikan jaminan di antara sesama umat Islam. Nah ini yang dikembangkan di Qaryah Thayyibah oleh Aisyah. Ya, itu kan juga saling membantu, saling memberi jaminan itu sehingga terciptalah keluarga yang sakinah. Ya, masyarakat itu dari Qaryah Thayyibah. Jadi kalau ada orang meninggal, ibu-ibu Aisyah itu sudah mengumpulkan dana sosial. Ya, dana sosial sehingga semua keluarga yang meninggal itu satu pun tidak keluar biaya apapun untuk ini. Nah kalau sudah demikian biasanya tergantung kita, ya. Maka kalau kita mau menghilangkan hal-hal yang berbau bid'ah tentang perawatan jenazah, itu kita harus hidupkan sunnah. Nah, hidupkan sunnah. Coba kalau sunnahnya ketika ada yang meninggal kan zaman Rasulullah menjamin makanan keluarga itu sampai dibuatkan makanan sampai 3 hari sehingga keluarga itu yang meninggal itu tidak punya beban apa-apa selama ini, tidak punya kesedihan. Itu saling beri jaminan. Nah, saling menjambain tadi. Sehingga dia tidak punya ini, senang. Nah, itu yang saya praktekkan juga, Pak. Di lingkungan saya, waktu saya jadi ketua RT, ya kekuasaan itu sekecil apapun kan punya pengaruh, Pak, ya. Jadi ketua RT kebetulan ya itu. Nah, tadinya daerah meninggal itu sangat susah sekali ya. Udah kebebanan ini. Nanti pula setelah itu ada beban untuk takziah itu tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, sampai sewindu nanti 100, nanti 1000 harinya dan lain sebagainya. Itu beban semua. Nah, saya hidupkan sunnah. Jadi saya kumpulkan ada namanya dana sosial. Awalnya itu cuma dari 1.000 rupiah saja, Pak. 1.000 rupiah. Sekarang kita sudah tingkatkan sampai 5.000. Dan alhamdulillah ini sekarang sudah melembaga 1 RW. Jadi kalau ada yang meninggal, muslim maupun non muslim, semua biaya kita biayain dari A sampai Z. Ya, dari A sampai Z. Nah, ketika takziah, otomatis kan yang diundang saya juga, Pak. Yang diundang untuk mimpin takziah. Nah, ya semau saya. Sehingga alhamdulillah setelah itu tidak ada mereka 3 harian lagi ya paling cuma takziah sampai 3 hari. Ada juga sampai seminggu. Tapi nggak ada lagi 40 harian, selamatan 40 hari. Karena mereka makannya, keluarganya itu kita jamin seminggu. 1 minggu itu kita kirimin makanan dari tetangga-tetangga itu. Ibu-ibu itu menggerakkan. Jadi sekarang alhamdulillah sudah membudaya seperti itu. Nah, khususnya di lingkungan RW saya sudah membudaya seperti itu. Jadi budayanya memang kita rubah. Kalau menghilangkan bid'ah, kita harus menghidupkan sunnah. Nah, di situ kita beri jaminan itu. Jamin. Jadi biaya kuburnya, biaya apa semua sudah kita biayain. Nah, kebetulan kalau saya ada di rumah, kalau ada yang meninggal, yang merawat jenazahnya saya kan gratis semua, Pak. Gratis semua, nggak ada. Kita sosial saja, ya. Nah, kan ada teman, kenapa nggak mau mandikan dan lain sebagainya? Oh, takut. Ya mandiin orang hidup aja nggak takut, apalagi mandiin orang mati nggak bergerak. Akhirnya ya alhamdulillah sekarang sudah melembaga. Jadi yang non muslim pun kalau ada yang meninggal kita kasih biaya, tapi kita tidak menyelenggarakan jenazah. Sehingga nurut. Nah, di situ kalau kita saling
membantu, saling takaful. Itu terasa persaudaraan akan tumbuh di situ. Akan tumbuh di situ sehingga terdekat. Nah, dengan keempat hal ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, yaitu ta'aruf, apa tadi? Takaful, ta'awun, ya, tafahum, ya. Itu insya Allah, ya, umat Islam ini akan saling mencintai, saling bahu-membahu, saling menolong dalam menjalani dan menghadapi tantangan kehidupan, apalagi sekarang ya Pak. Bahkan mereka juga sudah seperti satu tubuh. Ya. Ini akan bisa terjaga ukhuwah Islamnya. Memang ada beberapa hal yang dapat merusak tali persaudaraan kita ini. Hal itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, itu di surah Al-Hujurat, ya, surah 49 ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabasu bil alqab bi'sal ismun fusuqum ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humul zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Dan di ayat selanjutnya, yaitu di surat Sama di ayat yang ke-13, yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'da dzanni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dhan aw yuhibbu ahadukum ayyaqula lahma akhi maitatan faqarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang